Shalom Youthers, welcome to Youth GBI Medan Plaza. Wow, cantik banget Kak Yohana hari ini. Ngomong sekali Anda hari ini Kak Aura. Kayaknya udah pada bosen ya lihat muka saya ya. Tentu tidak. Oke deh. Oke, apa nih? Oh, Kak Aura hari ini kabarnya bagaimana Kak? Kabarnya puji Tuhan baru sembuh sakit nih Kak Yohana. Oh iya. Bersyukur banget udah bisa kembali ke tempat ini Wah, lagi. puji Tuhan. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Kayak agak sunyi ya Kak Tapi ya. kita dengar kok baik-baik saja. Baik-baik saja, soalnya udah ada di sini Udah di Kak sini, ya. udah bersemangat untuk memuji Iya, Tuhan benar bersama-sama dengan banget. kita. Ya, Kak Aura, Mhm. sebelum sepertinya harus pemanasan dulu nih Kak. Iya. Biar tambah Kenapa? semangat ya Kak. Karena mungkin tadi kena hujan di luar ya Bener kan, atau ada yang belum banget. makan ya kan. Jadi Iya. masih lemes, jadi kita mau stretching dulu. Iya dong. Oh bukan stretching. Apa kita tuh? mau Ice ice breaking. breaking ya teman-teman ya. Oke. Oke Ice Kak, breaking. silakan. Rules-nya adalah Oke teman-teman, ice breakingnya di sini adalah teman-teman ucapkan apa yang saya bilang. Oke? ya kuncinya adalah Ucapkan Ya. apa yang saya bilang. ya Oke. Tapi kok kayak agak gelap ya Kak Yo ya? iya Nggak- kita nggak bisa ngelihat Gak teman-teman kelihatan ya. dong nanti teman-teman bilang apa enggak nih ya. Iya. Oke. Kita boleh minta teman-teman untuk Bangkit berdiri? iya, bangkit Boleh. berdiri. Iya, teman-teman kami undang tuh bangkit berdiri. Biar lebih semangat lagi. Iya, biar kami bisa melihat dari depan. Oke. Oke. Mungkin masih agak bingung ya, gimana sih gamenya ucapkan apa yang saya bilang. Ya, kuncinya adalah ikutin Ucapkan. yang dikatakan oleh Kak Aura. Bener banget. Kita mulai aja Kak. Boleh, Oke. silakan. Aku duluan kali ya Kak. Silakan. Oke. Teman-teman, ucapkan apa yang saya bilang. Oke. Hmm. Ayam-ayam, itik-itik ayam. Ayam-ayam, iti-iti ayam. Belum semua ikut. Belum semua. Lagi, sekali lagi. Lebih semangat lagi dong teman-teman. Oke, coba dong tepuk tangannya semuanya untuk lebih semangat. Wow. Oke, kita mulai sekali lagi ya teman-teman. Ucapkan apa yang saya bilang. Ayam-ayam, itik-itik, ayam-ayam ayam. Ayam-ayam, iti-iti ayam. Ayam, itik, ayam. Ayam, iti ayam. Ayam-ayam ayam, itik-itik itik, ayam-ayam ayam. Ayam, iti-iti ayam. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayam? Ada yang jawab 6, ada yang jawab 5. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 6. Bener nggak nih Kak? Kita coba lagi kali ya. Boleh. Oke, coba Kak Yo. Langsung dong. Coba. Ayam. Iti. Ayam, itik, 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 itik. Ada berapa itik? Ada berapa? Ada berapa itiknya? Ada yang Ada jawab berapakah 7, itik? ada yang jawab 4. Yang bener? Teman-teman sepertinya lupa dengan kuncinya Kak. Iya, bener banget. Kuncinya apa Kak? Ucapkan apa yang saya bilang. Iya, itu dia. Kuncinya adalah ucapkan yang saya bilang. Kita ulang. Ayam, iti. Ada berapa ayam? Salah. Salah, ada yang jawab 2. Iya, kita kasih tahu lah ya Kak. Kenapa Kasih tahu salah ya, Kak? iya, kasih tahu Tadi kan ya. kami bilang ucapkan apa yang kami bilang. Jadi teman-teman harus bilang ada berapa itik. Kalau kami tanya ada berapa ayam, teman-teman bilang ada berapa ayam, gitu dong. Iya dong, ketahuan ya, yang mana yang fokus, yang mana yang enggak ya. Wow, Cuma kita dua yang fokus Kak. cuman Cuma kita dua. iya, cuman Tapi kita- seperti, iya oke. Nah Kak Aura, hari ini, bulan ini kita sudah memasuki bulan baru. Bulan berapa Kak? bulan Februari. Bulan Februari. Nah, bulan Februari itu teman-teman yang kita identik dengan merayakan yang namanya Hari Kasih sayang. Kasih Sayang. Nah, Cepet di bulan banget itu jawabnya kasih sayang. Sebelah mana itu? Oh, ke sana ya. Bersemangat sekali ya Kak Aura. Oke. Nah, apakah hari ini ada hari spesial? Tentu hari Iya spesial. dong. Nah, di bulan ini kita akan merayakan hari kasih sayang. Kita akan berbagi kasih kepada teman, kepada keluarga, kepada pasangan kita ataupun kepada
dengan pasangan kita ya kan Iya, Kak. benar, Mungkin udah benar. ada yang buat ancang-ancang nih Kak. Seperti ini targetku nih. Oh, boleh kok Kak. Nah teman-teman, firman Tuhan berkata, aduh, Boleh kali kita suruh duduk dulu kali ya teman-teman. Boleh, silakan duduk. Silakan duduk teman-teman. iya, Oke, apa tuh Kak? menyambut hari Valentine ini Kak, Mhm. firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Wow. Nah, berhubung ya, sangat berhubungan dengan tema kita hari ini. Apa tuh Kak tema kita? benar banget. Tema kita hari ini adalah bukan panggung sandiwara. Iya. Wow. Waduh, kebetulan It lagi di atas panggung lagi nih Kak. Iya. Bukan. Ini Bukan. enggak panggung sandiwara, ini Bukan, bukan. benar-benar. Bukan dong, terpapak teman-teman. nyata di hadapan Tuhan ya Kak ya. Benar banget. Oke, berhubungan dengan ayat ini berhubungan dengan tema ini aku ada sharing satu ayat nih Kak. Oke. Dari Matius 5 ayat 37 teman-teman. Aku bacain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah teman-teman, boleh direnungkan masing-masing pribadi. Pastinya punya memaknai ayat ini secara berbeda-beda ya semuanya Iya. pasti. Oke, itu aja Tanpa Kak. berlama-lama ya Kak ya. Ada Supaya pengumuman. teman-teman udah gak sabar lagi Iya untuk benar ibadah. banget. Pengumuman? Langsung aja. Iya. Oke, untuk teman-teman yang membawa HP atau gadget-gadget lainnya, iPad, smartwatch, apapun itu, teman-teman mohon disilentkan karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Biar ibadah kita berlangsung dengan damai dan tidak terganggu oleh suatu apapun. Oke. Ya, nah bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan persembahannya, teman-teman boleh dapat memberikan di dalam kotak-kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Benar Itu banget. saja dapat kami sampaikan, saya Yohana. Saya Aura. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom anak-anak muda, shalom. Shalom. Bisakah lebih kuat lagi suaranya? Shalom anak-anak muda, shalom. Shalom. Ya, saya percaya kabar kita hari ini luar biasa. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih atas cinta yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat hikmat yang masih kami miliki sehingga kami dapat menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Hari ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu datang kepadamu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepadamu. Beribadah dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Dari tempat ini kami membawa doa-doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, kami mengarahkan tangan kami untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk kesejahteraan. Biarlah Tuhan, kesejahteraan di bangsa kami ini. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati daripada pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami, berkati ya Tuhan setiap jajarannya, mulai dari pusat hingga daerah, sehingga Tuhan roda pemerintahan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk sumber daya manusia yang ada di bangsa kami ini. Biarlah Tuhan, kami Tuhan, anak-anak-Mu, bangsa yang telah Tuhan pilih menjadi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi anak-anak-Mu di bangsa ini sehingga Tuhan kami menjadi anak-anak muda yang kreatif dan produktivitas ya Tuhan.
Terima kasih Allah yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sumber daya alam yang ada di bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap kekayaan bumi kami ini ya Tuhan, sehingga Tuhan semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Kami dapat mengelolanya untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami untuk pemilu yang akan datang ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan pesta politik ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kecurangan, semuanya aman dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, siapapun pemimpin-pemimpin kami yang terpilih, semuanya mendatangkan kebaikan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau melawat daripada anak-anak mudamu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yoel 2 ayat 28 dan 29 tergenapi. Anak-anak mudamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Anak-anak mudamu akan disertai dengan tanda-tanda mujizat. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, sehingga Tuhan lewat kami maka akan banyak jiwa-jiwa yang lebih dimenangkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak muda yang suka memuji dan menyembah, sehingga terjadi pemulihan ya Tuhan. Pemulihan atas anak-anak muda. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah terjadi gerakan muda yang cinta mati-matian akan Tuhan, yang menjaga kekudusan dan tidak kompromi dengan dosa, sehingga anak-anak mudamu menjadi teladan dan mampu mempengaruhi serta menjadi contoh dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus yang baik, sehingga lewat kami pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat tema kami di bulan ini. Biarlah Tuhan kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Kami menjadi Tuhan Injil yang terbuka dimanapun kami berada, sehingga Tuhan lewat kami kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami juga Tuhan mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat pemimpin kami di Jakarta ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Harjo beserta keluarga. Kami berdoa ya Tuhan buat Gembala Pembina kami, buat Bapak Pendeta R. Bambang Jonan beserta keluarga. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Edi Prajino beserta keluarga. Kami berdoa buat Cireni dan Cirita beserta keluarga. Kami berdoa buat Kosoan beserta dengan keluarga. Biarlah Tuhan hamba-hambamu ini aman dalam perlindungan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu atas hamba-hambamu. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk menjadi pembicara kami hari ini. Engkau mengurapi daripada hamba-Mu Cireni. Tanda-tandakan ya Tuhan. Berikan kemuliaan-Mu atas hamba-Mu, sehingga Tuhan lewat hamba-Mu kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengar firman Tuhan menjadi sebuah rema yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengangkat ke tangan kami. Kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan dan tembok-Mu, dan sentosa di dalam puri-puri-Mu, sehingga berkat-berkat Yerusalem mengalir atas bangsa kami, atas kota kami, kota Medan, mengalir atas keluarga kami lepas pribadi ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau beribadah bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Minggu ini kita memasuki bulan yang baru di mana kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Amin. Amin. Boleh salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya ada kebenaran di dalam nama-Mu ya Tuhan. Ini setiap kami. Mari bersama nyatakan.
Kami datang ke tempat ini merendahkan hidup kami, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Agungkan selamanya. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari orang percaya katakan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah ya Tuhan. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita puji Tuhan di tempat ini. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua kemuliaan dan keagungan. Katakan amin. Haleluya.
Aku menyembah Yesus yang mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, amin. Kami selalu puji Engkau ya Tuhan, kami selalu menyembah Tuhan, selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik, Kau baik bagi kami. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Teman-teman, mari kita puji, mari kita angkat sembah kita kepada Tuhan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita, tak pernah meninggalkan kita. Haleluya, Yesus. Ini sembah kami hanya bagi Raja kami. Kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Teramat baik ya Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami ya Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan banyak hal-hal yang kami takuti, banyak hal-hal yang terjadi di luar dalam kehidupan kami. Secara manusia kami takut Tuhan, tapi kami mau bersandar kepada Yesus yang besar, penolong kami, Raja kami, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Oh,
kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Kami boleh masuk di bulan yang kedua di tahun 2024. Tuhan, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Karena kekuatan kami tak seberapa ya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu menyertai kami, menuntun kami anak-anak muda ini Tuhan Yesus. Supaya kami boleh semakin hari semakin kuat berjalan bersama dengan Engkau. Riadalah bakari. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang hadir atas pujian umat-Mu. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Mari sembah Tuhan kita. Haleluya. Ora takariana lama karo ataria dalam bakariana lama karo. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Iarana lama karyana lama karo. Ora takariana lama karo ataria dalam bakarya dalam bakarya de. Shikariana lama karo. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ora takarya dalam bakaru ataria dalam bakaru ataria dalam bakaru ataria. Ora takarya dalam bakaru ataria dalam bakaru ataria dalam bakaru ataria dalam. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Lawat kami sore hari ini di tempat ini. Kami mohon Roh Kudus. Kami butuh Engkau di tengah-tengah kami. Sikaria dalam bakaru ataria dalam bakaru ataria de. Haleluya. 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 Mari tinggikan, tinggikan Yesus. Haleluya. Shikaria dalam bakaria de. Iara dalam bara-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 bara dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaria Shikaria dalam Shikaria dalam bakaru ataria dalam bakaria dalam bakaru ataria dalam bakaria. Oh ratakaria dalam bakaru ataria dalam bakaru ataria dalam bakaru. Oria dalam bakaru. Jemaat boleh duduk aja sambil kita menikmati hadirat Tuhan. Saya minta kunci D. Oh ratakaria dalam. Saya rindu supaya kita mungkin di sore hari ini kita bisa lebih banyak luangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Saya ingin menantang teman-teman muda, kita memasuki tahun 2024 ini di bulan yang kedua. Mari kita tanggalkan segala beban kita pada saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita sediakan hidup kita untuk benar-benar menyembah Tuhan. Pada saat kita lihat tidak ada lagi yang kita andalkan di dunia ini. Pada saat hidup ini tinggal diri kita sendiri.
Siapakah kita di hadapan Tuhan? Bukankah kita hanya debu tanah yang Tuhan buat menjadi manusia dan Tuhan berikan nafas kehidupan? Bukankah Tuhan layak untuk kita sembah dengan nafas yang kita miliki? Saya mau ajak kita semuanya untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan sebuah lagu. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself you have required. You search much deeper within, flames appear. You looking into my heart. Musiknya slow aja. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Coba kita pikirkan teman-teman, waktu kita datang menyembah Tuhan, benarkah ini semua tentang Tuhan? Atau masih kita dengan segala keegoisan kita dan dengan segala drama kehidupan kita, kita datang dan kita nuntut Tuhan untuk memenuhi apa yang kita mau? Bukankah kita ini ciptaan dan Tuhan adalah pencipta kita? Bukankah seharusnya kita yang datang dengan segala kerendahan hati dan menyembah Tuhan? Apakah itu semua tentang Tuhan? Ataukah semua masih tentang diri kita? Seberapa hebatnya saya? Seberapa pentingnya saya? Atau tentang Tuhan yang dengan murah hati memberikan kehidupan bagi kita? Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kami mau bertobat dari segala jalan-jalan kami yang jahat. Pada saat kami gak punya segala sesuatu lagi yang kami pegang di dunia, kami tahu kami tetap punya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Mari kita naikkan lagu ini dari awal lagi. Mari kita benar-benar resapi doa-doa kita. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you.
It's all about you. It's all about you. Oh, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Tuhan, berikan kepada kami kerendahan hati untuk menyembah Engkau sebagai seorang penyembah. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu Tuhan, maka jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau kembali menyembah Tuhan dengan cara yang benar, kembali menghormati Engkau dan hadirat-Mu dan ibadah-Mu ya Tuhan. Kami percaya di tengah perkumpulan orang-orang percaya, di tengah-tengah gereja-Mu, maka Engkau hadir dan menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kekudusan-Mu, menyatakan kekuatan dan kedahsyatan-Mu, menyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Allah yang hidup. Oh, Riana Lama Karyane, mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus, mari sembah anak-anak muda dengan kekuatan kita sembah Tuhan. Dengan seluruh akal budi kita sembah Tuhan. Sikariana lama karyane, syarada lama karyana lama karyana lama karyana lama karyana lama karyana lama karyana lama. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak untuk disanjung. Engkau layak untuk ditinggikan. Kami menyembah-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Lawanlah kami ya Tuhan. Sikarya dalam bakarya dalam bakarya dalam bakarya deh. Sikarya dalam bakarya dalam bakarya dalam bakaruadaria dalam bakarya deh. Ora takarya dalam bakaruataria dalam bakaruataria dalam sikarya dalam bakaruataria dalam bakaruaria. Mari aktifkan bahasa roh. Ora takarya dalam bakaruan dalam bakarya dalam bakaruan dalam bangun dirimu. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu, menjamah dirimu. Sikarya dalam bakarya taria dalam bakaruataria dalam bakaruataria dalam. Tuhan, kami kembali kepadamu, kami kembali menyembah-Mu, dan hanya Engkau saja. Sikarya dalam bakarya
I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. Even our lives, even my life is all about you. Semuanya adalah tentang Engkau ya Tuhan. Hidup kami bahkan menceritakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Biar kami boleh menjadi surat yang terbuka di hadapan Tuhan. Bagi semua mata untuk melihat betapa hebatnya Tuhan melalui hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Beberapa hari ini memang saya banyak mendengar lagu ini dan banyak menyanyikan lagu ini di saat-saat teduh saya. Dan jujur ini membuat saya pribadi untuk berpikir dan merenungkan bagaimana selama ini saya hidup. Bagaimana selama ini kita hidup dan melayani. Kita namanya beribadah. Tapi kan benarkah ibadah yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, hidup yang kita jalani tentang Tuhan? Atau kita sedang nunjukin siapa saya dan kita berusaha menampilkan yang terbaik bagi semua orang? Entah kenapa Tuhan taruh di dalam hati saya judul ibadah kita hari ini bukan panggung sandiwara. Mungkin tanpa sadar kita semuanya itu banyak bersandiwara. Kita menampilkan sisi yang terbaik dalam kehidupan kita for the sake of followers. For the sake of story, for the sake of image Kak Jaim. Gue harus kelihatan hebat, gue harus kelihatan keren. Benar gak kita keren? Benar gak kita hebat? Siapa kita kalau tidak ada Tuhan? Hidup kita itu sudah tentang Tuhan atau masih tentang diri kita? Kalau kita di posisi Tuhan saat ini, melihat manusia-manusia yang kita ciptakan, betapa sedihnya Tuhan. Mari anak-anak muda, mari hidup dengan cara yang benar. Mari hidup untuk Tuhan. Siapa yang ingin hidup untuk Tuhan? Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas Tuhan mati untuk kita. Supaya kita hidup. Mestinya kita udah mati. Tapi Tuhan mati supaya kita hidup. Sekarang kita hidup. Apakah kita hidup untuk Tuhan? Atau kita hidup untuk diri kita sendiri? Kita punya ambisi, kita punya cita-cita, kita punya goal, kita punya target. Ya itu semua baik. Pertanyaan saya, apakah semua goal, tujuan, cita-cita, target kita itu memang dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan? Atau untuk saya, bagi saya, untuk saya? Bulan ini di gereja kita itu kita sedang masuk ke dalam level yang selanjutnya. Bulan lalu kita berbicara tentang firman Tuhan. Ya, tahun berkat rohani, the year of spiritual blessing. Ya, saya sering ingatkan sama teman-teman pengerja ya, tahun ini disebut tahun berkat rohani. Jangan sampai kita nggak dapat berkat rohani itu. Kalau masalah berkat jasmani, mohon maaf ya, para koruptor, preman, mafia,
Mereka tahu gimana caranya. Apakah kita mau mengejar hal yang sama dengan hal yang mereka kejar? Kalau kita hari ini duduk di rumah Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita memilih untuk datang ke gereja, kita datang ikut persekutuan anak-anak muda, kita ikut Fayo, kita datang hari Sabtu, datang ke gereja. Apa yang kita rindukan, apa yang kita kejar? Kita diingatkan untuk peduli, memperhatikan hal-hal yang rohani. Katakan hal-hal yang rohani. Karena hal-hal rohani itu bersifat kekal, teman-teman. Bukankah kita diciptakan untuk sesuatu yang kekal? Mungkin secara fisik kita akan meninggal satu hari nanti, gak tahu kapan. Kita gak pernah tahu kapan deadline-nya kita untuk expired dari bumi ini. Tetapi roh kita itu kekal. Karena roh kita berasal dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Masalahnya kita akan memasuki kekekalan itu bersama-sama dengan Tuhan di surga. Atau kita akan jauh dari Tuhan, yaitu neraka. Oleh karena itu kita harus memperhatikan bagaimana caranya kita hidup. Amin teman-teman. Amin. Kita akan lihat dulu tema kita untuk bulan ini, yaitu menjadi surat Kristus. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Sudah ada? Belum? Oke. Masih belum juga? Ada bawa Alkitab, teman-teman? Di handphone ada? Oh ada. Kalau udah diancam muncul dia tulisannya. Oke. Kita baca bersama ya, ini akan menjadi tema kita di gereja kita di bulan 2, menjadi surat Kristus. Kita baca bersama ayat 2 dan 3, 2, 3 ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Kita sepakat ya dalam hal itu ya. Teman-teman, firman Tuhan itu bukan sesuatu yang perlu kita ragu-ragukan atau perlu kita perdebatkan. Banyak orang suka mendebatkan firman Tuhan. Tapi yang jelas, firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Coba lihat temannya yang di kiri kanannya. Katakan sama dia, kamu adalah surat Kristus. Waktu kita melihat teman kita, waktu teman kita melihat kita, apakah mereka melihat Kristus di dalam hidup kita? Do you see Christ? Pada saat kita melihat teman kita, waktu saya melihat Lewi, saya melihat teman-teman yang main musik, kita melihat Kristus ada di kita enggak? Ini adalah sebuah tantangan bagi kita. Hidup menjadi saksinya Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi Tuhan gak tinggalkan kita dan biarkan kita untuk menjalani tantangan ini tanpa ngasih tahu kita bagaimana caranya. Caranya adalah yang sudah kita lakukan dari bulan lalu, yaitu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwasanya segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Jadi firman Tuhan berikan kepada kita supaya kita berubah. Katakan berubah. Katakan saya perlu berubah. Ada yang di sini yang gak perlu berubah? Kak, saya sudah stuck. Kak, saya sudah fix
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya saya akan gini-gini aja, tidak akan berubah. Ada yang seperti itu? Ada yang pengen punya perubahan di dalam hidup? Ada? Enggak ada juga. Kalau kita nggak pengen berubah di dalam kehidupan kita, tidak ada manfaatnya kita datang di tempat yang seperti ini. Karena kita datang ke tempat yang seperti ini untuk mendengar firman Tuhan. Atau kita datang untuk melihat pertunjukan. Kita datang untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan disampaikan kepada jemaat Tuhan, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang dapat melakukan perbuatan yang baik dan memuliakan Tuhan. Tapi sayang sekali, banyak sekali orang yang tidak rela hidupnya itu dibentuk sama Tuhan. Tapi kelihatannya baik. Sehingga kita pura-pura. Siapa sih yang gak pura-pura dalam hidup ini ya kan ya? Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Kita pun sering pura-pura kuat. Coba lihat yang kiri kanan, pura-pura kuat gak dia? Tapi sampai kapan kita kuat untuk menjadi pura-pura? Sampai kapan kita kuat untuk selalu bermain sandiwara? Kita suka nonton drama, ya kan? Saking suka nonton dramanya, sering pun kita buat drama dalam kehidupan kita. Akhirnya jadi masalah. Terlalu banyak drama kehidupan, banyak masalah. Drama Indonesia berjilid-jilid, 3 tahun, tiap hari tayang. 1000 episode, gak habis-habis, masalahnya banyak. Tapi hidup ini bukan panggung sandiwara teman-teman. Firman Tuhan katakan, kamu adalah surat Kristus. Hidup kita harus menjadi kesaksian yang menceritakan siapa Tuhan. Itu tujuan kita. Dan saya berdoa biarlah semangat ini, antusias ini terbakar di dalam hati kita. Sehingga pada saat kita datang dengan hati yang rela. Saya datang untuk dengar firman Tuhan supaya saya berubah. Kita suka gitu, kita dengar firman Tuhan, memang cocok kali firman Tuhan itu. Mestinya si Eda itu dengar. Mestinya ketua Fayoku dengar. Leader itu harusnya kayak gitu. Bukan seperti yang diceritakan sama contoh, sama si pengkhotbah. Kita suka pakai jari kita tuh nunjuk-nunjuk orang lain. Lupa bahwasannya nunjuk orang lain, 1 jari nunjuk orang lain, 4 jari nunjuk diri sendiri. Dulu saya kayak gitu teman-teman. Waktu saya dengar khotbah dari pemimpin, khotbah dari gembala kan, saya teringat kesalahan orang lain. Saya teringat kesalahan orang tua saya. Saya teringat kesalahan adik saya. Tapi kemudian satu hari Roh Kudus negur saya. Dia bilang, firman itu untuk kamu, bukan untuk orang lain. Di situ saya bertobat. Ternyata yang perlu berubah itu bukan orang lain. Yang perlu berubah itu saya. Amin. Karena firman Tuhan itu tidak hanya untuk didengar saja, tidak hanya untuk diketahui saja. Teman-teman tahu nggak? Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan sebagai informasi, mengetahui saja, kita tidak akan bedanya sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang di zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghadik mereka berkali-kali dan kasih tahu, kamu munafik. Dari luar aja kamu putih, suci, kudus. Di dalam kamu tulang belulang seperti kuburan. Segitu kasarnya Tuhan menghardik orang-orang Farisi. Tuhan lebih lembut sama orang-orang berdosa. Sama orang yang ketahuan berzina perempuan itu. Waktu sudah siap-siap dilemparin batu sama semua orang kampung. Tuhan cuma tulis-tulis di tanah. Dan Tuhan bilang, siapa yang gak pernah berdosa boleh deh lempar batu yang pertama. Akhirnya gak ada orang yang lempar batu pertama karena ternyata semua orang berdosa. Dan sama perempuan itu Tuhan bilang apa? Kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Begitu lembut. Tuhan ketemu sama Zakheus, seorang yang ngambil pajak dari orang sebangsanya. Dan Tuhan lihat dia di atas pohon. Tuhan panggil namanya Zakheus, turun, aku mau makan sama kamu. Makan sama orang berdosa. Tapi sama orang-orang Farisi, Tuhan hardik mereka. Tuhan marah sama mereka. Tuhan balikkan meja. Kenapa? Kamu tahu firman,
tapi tidak lakukan firman. Seberapa banyak kita seperti itu? Kita anak-anak Tuhan harus berubah. Katakan berubah. Firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, diketahui, dipelajari, didebatkan. Kemudian mengambil ayat firman Tuhan untuk menyerang orang lain, bukan itu fungsinya. Firman Tuhan berfungsi untuk apa tadi? Mana tadi? Mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Supaya kita jadi orang baik. Amin teman-teman. Jadi kita harus going the extra mile. Kita harus lakukan langkah berikutnya. Kita harus menjadi pelaku firman. Katakan pelaku firman. Katakan pelaku firman. Susah gak jadi pelaku firman? Susah banget. Susah banget. Tadi saya baru dikasih tahu, Kak, ini aku susah, Kak. Aku ini karena dipercaya sama pemimpin dikit-dikit. Akhirnya dikasih banyak tugas. Teman-teman yang ngelihat itu jadi gak suka sama saya. Saya pikir susah jadi orang baik. Susah jadi orang yang dipakai Tuhan. Tapi standar kita gak boleh berubah. Karena kita adalah pelaku firman. Amin. Kita berubah bukan karena kita jadi gak enak terus ngikutin cara dia. Semua orang korupsi. Karena saya gak enak di kantor, masa saya suci sendiri. Ya udah deh saya ambil juga, gak apa-apa lah dikit. Yang penting kita sepenanggungan. Karena kita jadi sama dengan standar dunia. Kalau gitu sia-sia dong Tuhan mati di atas kayu salib kalau kita orang yang gak enakan terus. Sungkan terus. Kapan kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan militan, yang benar-benar cinta sama Tuhan, yang benar-benar serius waktu kita ngomong, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Seserius apa kita? Waktu kita bilang kita mau angkat Tuhan dan kita nyanyikan pujian. Aku tidak mau lagi seperti dunia ini. Atau kita hanya terbiasa mengucapkan itu karena semua orang nyanyi, aku nyanyi. Ini bukan panggung sandiwara, say. Hidup kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Amin. Amin. Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Kita akan baca ini. Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Judul perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Ada pilihan ya, pendengar atau pelaku firman. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ayat 21 sampai 25. Yuk, 2, 3, ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ini tantangan bagi kita anak-anak muda. Kita itu tim pelaku firman atau tim pendengar firman. Lebih gampang, lebih enak pendengar firman. Dengar aja toh, tidak usah dilakukan. Ngambek-ngambek aja, nyuri-nyuri aja, bolos-bolos aja, nipu-nipu aja. Dosa jalan terus. Kan dengar aja. Tapi kalau pelaku firman, ada resiko.
Tapi saya bisa kasih jaminan bahwa segala resiko yang kita ambil pada saat kita melakukan firman Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Ayat 21 tadi, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Harus diterima firman itu. Dan kemudian lakukan. Setiap kita melakukan firman Tuhan, itu akan mengubah hidup kita. Setiap kita lakukan firman Tuhan, itu akan mengubah identitas kita. Setiap kali kita melakukan firman Tuhan, kita akan diubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kalau enggak kita akan seperti orang yang lihat cermin, kemudian dia lupa sendiri mukanya seperti apa. Saya bahkan orang yang tidak berani lihat cermin waktu saya masih muda. Kenapa? Karena saya orang minder kan, saya orang introvert. Sebenarnya nggak ada masalah dengan introvert, yang bermasalah itu di mindernya. Karena saya tidak suka dengan diri saya sendiri, saya tidak bisa bersyukur dengan apa yang saya miliki sebagai saya. Akhirnya saya melihat hidup orang lain dan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dan saya tidak suka lihat cermin. Kenapa? Karena saya tidak suka dengan apa yang saya lihat. Akhirnya kalau di sekolah, kalau teman-teman sekolah saya yang SMP, SMA itu kenal saya itu sebagai Reni yang sangat pendiam gitu. Saking pendiamnya lihat orang aja gak berani. Kalau saya jalan ketemu teman kan ya, saya lihatnya di lantai aja. Tapi prestasinya bagus, nilainya bagus. Gak pernah ngelawan orang tua. Tapi dalam hati benci dengan orang tua. Waktu dulu. Akhirnya setelah saya kenal Tuhan, dan pemimpin, gembala, mentor, leader-leader saya itu, mereka menegur saya dengan kata yang cukup keras ya waktu itu. Saya tidak bisa terima di awalnya, tapi setelah saya pikirkan, dia bilang, Reni kamu sombong. Hanya orang sombong saja yang minder. Kenapa kamu minder? Karena kamu tidak lebih baik dari orang lain. Kenapa kita harus lebih baik dari orang lain? Bukankah cukup untuk menjadi dirimu sendiri dan menghargai ciptaan Tuhan? Di situ saya kayak ditampar, piak gitu kan. Gak bisa terima kalau saya sombong. Saya merasa saya orang yang paling rendah hati loh. Lihat orang aja gak berani. Lihat orang nunduk, iya. Berusaha menyenangkan hati semua orang, people pleaser kalau kata orang sekarang. Berusaha menyenangkan hati semua orang. Tapi kemudian prioritas saya itu dirubah oleh firman Tuhan. Oleh pengajaran dari banyak hamba-hamba Tuhan. Bukan menyenangkan hati orang lain, Ren. Menyenangkan hati Tuhan. Oh, gitu Kak. Iya, kamu harus baca firman Tuhan, lakukan firman. Dengan demikian kamu menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang lain, kalau Tuhan disenangkan, lawanmu pun akan dijadikan kawan denganmu. Saya lakukan firman Tuhan, dan benar. Pelan-pelan saya mulai berubah, pelan-pelan saya jadi suka dengan firman Tuhan. Awalnya saya membaca firman Tuhan itu berat ya. Karena harus disengaja benar, waduh ini berat sekali firman Tuhan. Sekali baca, wah saya anggap itu pencapaian. Saya catat, membaca Alkitab selesai 1 kali. Saya ulangi lagi, 2 kali, hebat. 3 kali, merasa rohani sekali karena baca firman Tuhan berulang-ulang dan saya catat. Ditanya lagi sama Roh Kudus, kamu baca firman Tuhan itu mau nandingin siapa? Mau sampai berapa kali kalau mau merasa hebat? Kamu baca firman Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan dan supaya kamu berubah. Oh, saya jadi ingatkan lagi, saya berubah lagi. Sekarang saya baca Alkitab, habis berkali-kali saya gak pernah catat udah berapa kali saya baca. Karena itu gak penting, itu gak esensi. Yang esensi adalah seberapa dari firman yang kita baca, itu kita lakukan. Amin teman-teman. Saya dulu gak kayak gini. Itu jauh banget. Orang tua saya bisa jadi saksi. Teman-teman saya bisa jadi saksi. Dan saya yakin Tuhan yang sama yang mengubah hidup saya. Menjadikan saya hari ini. Adalah Tuhan yang sama yang bisa mengubah kita semua kalau kita izinkan. Amin. Ada banyak hal yang pasti kita ingin ubah.
Apalagi kita idealis sebagai anak muda. Saya pengen ngubah kota Medan, saya pengen ngubah generasi. Itu menjadi doa dan cita-cita saya sejak zaman dulu. Saya 20 tahun yang lalu saya mulai pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Saya punya kerinduan untuk mengubah kota dan bangsa. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi kita hanya belajar untuk taat dan setia, lakukan firman Tuhan. Taat, setia, lakukan firman Tuhan. Meskipun gak enak rasanya. Tapi ternyata survive sampai hari ini teman-teman. Karena di ayat yang terakhir tadi. Tapi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Maka kita heran ya. Kenapa kok mau ya para rasul-rasul di zaman dahulu itu mengabarkan Injil, padahal resikonya mereka disalib terbalik, digoreng dengan minyak panas, mereka ditarik tubuhnya oleh kuda, kemudian ditarik ke 4 sisi yang berbeda. Karena zaman dulu sadis ya, cara mereka membunuh rasul. Kenapa mereka mau lakukan itu? Karena mereka melakukannya bukan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk dapat pencapaian-pencapaian yang diakui oleh dunia. Mereka melakukannya untuk Allah yang menciptakannya. Teman-teman, how big is your dream? Seberapa besar mimpi kita? Seberapa besar kerinduan hati kita untuk mencapai sesuatu di dunia? Kalau itu masih tentang diri kita sendiri, it's not big enough. Tapi kalau itu tentang memuliakan Tuhan, itu mimpi yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Kita bisa jadi OB, kita bisa jadi guru, kita bisa jadi anggota DPR, kita bisa jadi dosen, kita bisa jadi profesi yang mana aja. Karena profesi itu gak penting, yang penting identitas kita udah bener apa enggak. Apakah kita ini suratan Kristus yang terbuka? Apakah kita hidup di dunia ini dan kita anggap dunia ini sebagai panggung sandiwara? Orang bisa ketipu, tapi Tuhan lihat hati. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Apa kita rindu untuk diubah oleh Tuhan? Mari punya sikap hati yang benar terhadap firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman. Mulai dari apa yang kita bisa. Mulai dari mengasihi Tuhan. Mulai dari berkata-kata yang baik. Mulai dari menghormati Tuhan. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Orang lain mungkin gak notice. Tapi Tuhan lihat hati. Dan kalau Tuhan disenangkan, percaya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan tahu. Dan Tuhan akan selesaikan semuanya. Amin. Amin. Yuk kemari kita bangkit berdiri yuk. Saya minta kunci G. Katanya di youth itu saat khotbah gak perlu panjang-panjang. Jadi kita gak mau panjang-panjang. Tapi intinya kita perlu mengerti bahwasannya kita mau menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang mau melakukan firman Tuhan? Kalau yang sebelah kiri kanan kamu bilang mau, kamu tepuk pundaknya. Gak gampang ya bro, gak gampang ya sis. Tapi Tuhan tolong kita. Amin. Amin. Yuk kita persiapkan hati kita. Sebelum kita masuk kepada perjamuan, semuanya sudah dapat anggur dan roti perjamuan. Kalau ada yang belum bisa angkat tangannya, biarkan nanti Asher melayani. Kita nyanyikan lagu ini. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Ulang lagi dari awal. Bapa,
kasih-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sebelum sudah dapat anggurnya, kita akan masuk di dalam perjamuan. Mari kita siapkan hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup yang Tuhan beri. Dan hari ini Tuhan Yesus, kalau kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami tahu firman itu bukan untuk orang lain Tuhan. Firman Tuhan itu untuk aku, untuk saya, supaya saya berubah Tuhan, menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kepada kami hamba hati yang lembut Tuhan, untuk boleh menerima firman Tuhan dengan seluruh kerelaan hati kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami tidak akan sanggup kalau Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Kami butuh dipersatukan dengan Engkau. Karena kekuatan-Mu lah yang akan menjadi kekuatan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Dan menang sebagai suratan Kristus yang terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Perjamuan kudus ini ditunjukkan bagi mereka yang sudah percaya. Dan bagi kita yang sudah percaya, mari kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Ora takaria nalama karua taria nalama. Oh, terima kasih. Ora takaria nalama karu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pertama di bulan 2. Tuhan kami menghargai setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluar masuk mereka. Di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan mereka Tuhan. Di dalam hubungan-hubungan. Tuhan lindungi dan jauhkan dari hubungan-hubungan yang toksik dan yang merugikan Tuhan Yesus. Dan biarlah saat ini mata rohani kami terbuka. Telinga rohani kami terbuka. Ada selubung yang Tuhan singkirkan dari kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat dengan jelas firman Tuhan. Dan kami siapkan hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa Tuhan untuk lahirnya generasi muda yang baru. Yang takut akan Tuhan. Yang cinta mati-matian akan Tuhan. Yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Yang bersedia diubah oleh firman Tuhan. Dan biarlah itu ada di dalam jemaat kami ya Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami percaya kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa. Karena ada banyak suratan Tuhan yang terbuka dari tempat ini Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang tampil beda di tengah-tengah marketplace Tuhan Yesus. Yang cara kerjanya yang beda. Yang cara hidupnya beda. Yang cara pacarannya beda. Yang cara dia menghormati orang tuanya beda. Karena kami rindu hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah, Tuhan berkatilah kami. Mari anak-anak muda dikasih oleh Tuhan Yesus, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kita semuanya mulai dari hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke silakan duduk. Sebelum MC naik saya ingin kasih sebuah pengumuman ya. Jadi teman-teman minggu depan, hari Sabtu depan itu adalah hari Valentine. Oke. Yang benar Imlek. Yang benar Imlek. Valentine itu waktu kita nyoblos ya. Oke. Nah, minggu depan meskipun suasananya suasana Imlek, tapi kita akan mengadakan ibadah khusus untuk Valentine ya. Kalau ada flyernya boleh dinaikkan teman-teman. Flyernya. Dan kalau, oh tidak ada, tadi katanya ada. Oke, tapi boleh juga dilihat di sosial media Youth GBI Medan Plaza. Minggu depan itu judulnya adalah Cinta Tidak Seindah Drakor. Oke, tolong gebetannya dibawa, pacarnya dibawa, mantannya enggak mantan enggak usah. Ya target berikutnya dibawa. Atau kalau kita lihat teman-teman kantor kita kalau ada pacarannya ini nggak cocok ini, toksik dia gitu kan, dibawa aja ke sini supaya bertobat ya. Jadi karena minggu depan Valentine udah tau lah ya, pakai baju warna apa? Ya pink, merah, putih, suasana-suasana itu. Tapi karena minggu depan juga hari libur karena Imlek ya bawa aja teman-teman sebanyak-banyaknya. Kenapa enggak kita jadi berkat untuk orang lain? Ya kan, toh yang kita didengar di sini bukan gosip, bukan hal-hal yang buruk, tapi sesuatu yang saya percaya akan memberkati kita sebagai anak-anak muda. Amin. Yang mau ngajak temannya datang minggu depan boleh angkat tangannya. Aduh, ya ampun. Oke, baiklah. Saya berharap lebih banyak tangan-tangan terangkat. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, Wah. thank you Ci. Terima kasih banyak Ci Reni. Wah, kayaknya minggu depan bakal seru nih ya. Benar banget, nggak Karena sabar. Nggak sabar lagi nih. Gak sabar banget. Iya. Yang jomblo datang nggak? Datang Datang dong, dong. tetap dong. Bawa gebetannya. Yang baru. Iya, yang Oke. baru. Oke. Ya. Terima kasih banyak Ci Reni Thank hari you, Ci. ini. Hari ini saya mendapatkan banyak sekali nih pesan dari Ci Oh, Reni tentu nih, Kak. saja, pasti Tapi banyak. sayangnya harus pilih satu ya Iya. di sini. Jadi hari ini yang aku putuskan adalah hari ini sangat kena banget di hati yaitu Kena ya Kak? kena banget. Kita harus menjadi pelaku firman dan menjadi pelaku firman itu mendatangkan resiko.
tapi segala resiko yang kita ambil akan mendatangkan kebaikan teman-teman. Wow. Puji Tuhan ya, mendatangkan Puji Tuhan. kebaikan walaupun resikonya itu yang di luar dugaan kita ya Kak ya. Bener banget, tapi kebaikannya pun di luar dugaan kita Iya, juga kan. puji Tuhan. Bener. Nah, teman-teman kami rindu mengenal teman-teman lebih lagi. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir hari ini, ya boleh silakan angkat tangannya biar kami bisa menyapa-nyapa teman-teman. Kita kenalan, ada boleh lambaikan tangan. Kami mau mengenal lebih lagi teman-teman. Oke, puji Tuhan semuanya ini jiwa-jiwa yang setia, ya Setia Kak ya. banget. Kok sedih? Ya setia Kak. Iya setia dong. Berarti kita punya tugas nih. Tugasnya apa Kak? Harus ajak teman-teman yang lain supaya lain, minggu ya. depan bisa datang. Apalagi ibadah spesial ya kan Valentine, Kak? bener Iya. banget. Kemudian Kak ada pengumuman lainnya. Oke, teman-teman jangan lupa juga di sini kita ada FAYO yaitu Family Altar of Youth. Teman-teman yang belum bergabung FAYO boleh segera bergabung FAYO dengan cara bilang ke usher-usher yang ada atau boleh ke sosmed kita teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu FAYO itu apa, FAYO itu adalah komunitas rohani yang ada di tempat ini dan nanti sama-sama kita bertumbuh di tempat itu sharing satu dengan yang lain teman-teman, oke? Iya benar, dan nanti juga disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing Iya, ya Kak. benar. Supaya kita pun nongki-nongkinya nggak kejauhan. Iya dong, yang terdekat. Yang terdekat. Iya, dan teman-teman untuk teman-teman yang sudah membawa persembahan, harap memberikannya secara cash nanti di kotak persembahan yang ada di pintu keluar ya teman-teman. Iya, dan satu lagi Kak, pengumuman tambahan nih teman-teman. Silakan buka handphonenya yuk. Karena apa? Karena Youth GBI Medan Plaza mempunyai sosmed. Ya, apa itu? Apa itu Kak? Yang pertama ada Instagram kita di @youthgbi Medan Plaza atau di Instagram Fayo di @fayo_gbi Medan Plaza. Ada juga misi Kak nih, kita juga ada kegiatan misi juga nih Kak di luar ibadah youth. Wow. Nah untuk informasi-informasinya teman-teman boleh melihat di Instagram kita di @youth_mission_team dan juga ada TikTok di Youth GBI Medan Plaza. Iya. Nah yang belum follow silahkan langsung follow ya kan Sekarang Kak. juga. Sekarang juga. Kenapa? Supaya kita nggak ketinggalan informasi seputaran ibadah kita ataupun berkat-berkat rohani ya kan Kak. Cuplikan ibadah-ibadah kita. Bener banget. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Iya, Ada mohon lagi maaf. Kak Aura? Udah itu aja. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan Oh kata-kata. iya, teman-teman udah ada ya flyernya ya. Wow. Iya, sudah. Wow. Super cepat sekali tim kita ini ya. Senang. Coba bisa sekali Kak. Wah, Cinta tak tak seindah seindah drakor. iya kan? Buat penasaran ya kan Kak. Iya, Apalagi bener flyernya. Ceweknya gini. Jangan lupa ya teman-teman, Ya. minggu depan seperti biasa. Ajak temennya yang lain. Jam 6.30 di tempat ini teman-teman. Ya. Oke, ditunggu kedatangannya. Itu Ya, aja Kak. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Saya Yohana. Saya Aura. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam minggu. Shalom. Selamat malam minggu teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.